motivasi aku sendiri dalam hampir 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis. Aku tulis di Instagramku, cuman biar ingat aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru. Dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua. Karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah, Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat riset sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil. Nah, Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, Ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak lahir dari keturunannya melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga abadnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti one day dia menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu untuk lahirnya agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget, merah banget. Aku sampai, dok ini gak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya, kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya, karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya ada seminggu lagi sih nanti hilang. Cuma nah, dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Jadi itulah kenapa nama keduanya Humaira, karena dia lahirnya merah. Humaira ini nama yang artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sama. Itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin, dan ibunya juga senang, oh nama itu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya, plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia gitu. Itu sih di konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik. Karena bapakku ngasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna. Walaupun aku belum sempurna, makanya setiap dari aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, Atta itu aku selipin di setiap nama anakku. Nah, itu akan menjadi doa dan nama anak cewek itu biar tahu, oh bapaknya Atta. Dan juga aku juga bisa selalu, oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan buruknya yang baiknya. Untuk terakhir, adaptasi jadi anak dua. oh adaptasinya mungkin menurutku, aku kan untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri jadi hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya, akan semakin semangat giat kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih
bukan hanya kerja tapi kayak wah aku punya anak dua gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu. Makanya waktu anak pertama lahir copot headband, nggak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu kayak. Jadi aku kadang-kadang mikir aduh nanti anakku, jadi aku pendewasaan juga gitu. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu aku punya banyak kesalahan, punya banyak hal-hal yang nggak baik, tapi insya Allah pas semenjak anakku ada, banyak usaha di setiap hari, punya azam sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri gitu, ada yang muncul dari diri sendiri sejak punya anak satu, bahkan sekarang anak dua. Jadi itulah coba adaptasiku, dan gimana sekarang caranya ngebagi. Ini adaptasi juga, ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil dan bungsu, masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak kasih sayang sama Aminanya, karena aku ngeliat sudah Aminanya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku jadi kasihan, kenapa aku jadi, terus jadinya kayak tingkahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu, jadi lebih cari perhatian bapaknya yang bisa gini gitu. Kadang-kadang mungkin karena aku dua anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Amina sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Amina lebih banyak privilege ya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, anak pertama di bapak ibunya. Kayak dia yang sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya. Semua bapak ibunya harus gendong adiknya, entah nyusuin, dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana yang terbaik kasih sayang ke anaknya lagi tua, mana kedua. Jadi ini pembelajaran, semua pembelajaran. Karena aku juga orang tua baru, kalau aku ngajarin parenting juga belum pantas gitu. Tapi aku coba usaha gitu gimana jadi apa yang baik buat kedua aku. Baik, Bang, terima kasih. Baik Bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan Bang. Harapan untuk debut albumnya Abang nih, album Loveless, kira-kira apa Bang? Ya harapannya ini pelan-pelan dari 9 lagu mungkin hampir semuanya nanti kita bikinin video klipnya. Jadi satu-satu ini di bulan November 1, atau di Desember bulan mana, Januari apa, Februari apa. Harapannya lagu ini bisa dinikmati sama masyarakat, dinikmati sama orang-orang yang selalu tunggu karyaku, yang di semua platform, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Dan ini semoga jadi tanda cinta aku juga buat kedua putriku, istriku, dan orang tuaku, dan semua keluarga. Baik, terima kasih buat teman-teman media. Kita close dulu ya. Terima kasih. Foto dulu kali ya. Ya, boleh. Baik.